Allah 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 Allah. Di dalam kitab Nailur Raja, syarah kitab Safinatun Najah, dijelaskan bahwasanya manintaqadha wudu'uhu haruma alaihi arba'atu asya. Siapa orang yang batal wudunya, berarti dia dalam keadaan sedang hadas kecil, maka diharamkan baginya melakukan 4 perkara. Orang yang batal wudu dalam keadaan dia memiliki hadas kecil, maka diharamkan baginya melakukan 4 hal. Yang pertama as-salatu, salat. Maka orang yang dalam keadaan tidak punya wudu, dalam keadaan batal wudunya, dalam keadaan dia hadas kecil, maka diharamkan baginya untuk melaksanakan salat. Fardhan au naflan. Apakah itu salatnya fardu ataupun sunnah. Jadi kalau ada orang yang tidak punya wudu atau batal wudunya, jangan maksain salat. Dia wudu dulu. Hilangkan dulu hadas kecilnya. Karena apabila seseorang dalam keadaan tidak punya wudu, dia berhadas kecil, lalu kemudian dia melaksanakan salat, maka dikategorikan talabus bi ibadatin fasidah. Mencampur adukan antara ibadah dengan sesuatu yang rusak. Maka hukumnya haram. Kecuali apabila di dalam hak orang yang faqidu tahurain. Orang yang tidak menemukan 2 alat bersuci. Yang kedua, wa tawaf. Orang yang batal wudunya atau tidak memiliki wudu, maka diharamkan melakukan tawaf. Apakah itu tawafnya tawaf yang wajib ataupun tawafnya yang sunnah. Ketika dia melaksanakan ibadah haji atau umrah, maka kalau dalam keadaan batal wudunya, tidak punya wudu, maka dia haram melakukan tawaf. Kenapa? Karena kata ulama, tawaf itu kedudukannya sama dengan sholat. Hanya perbedaannya pada tawaf diperbolehkan berbicara. Sedangkan di dalam sholat tidak diperkenankan untuk bicara. Wa masul mushaf, yang ketiga, orang yang tidak punya wudu atau batal wudunya diharamkan untuk menyentuh atau memegang Al-Quran. Apakah yang dipegangnya itu Al-Qurannya atau sampul Al-Qurannya? Apakah itu dalam keadaan sampulnya masih menempel dengan Al-Qurannya, ataukah sampulnya sudah terpisah dari Al-Qurannya, tetapi sampul itu masih dikategorikan bagian daripada Al-Quran? Maka orang yang tidak punya wudu atau batal wudunya haram menyentuhnya. La yamassuhu ilal mutahharun. Kata Allah, tidak boleh disentuh Al-Quran kecuali orang yang suci. Jelas. Lalu kemudian yang keempat, wa hamluhu. Orang yang batal wudunya, orang yang tidak punya wudu, maka diharamkan untuk membawa Al-Quran. Beda ketika seseorang menyentuh, maka menyentuh Quran belum tentu dibawa. Tetapi ketika membawa Al-Quran sudah pasti disentuh. Dan orang yang batal wudu, yang tidak dalam keadaan punya wudu, maka dia diharamkan untuk membawa Al-Quran. Akan tetapi apabila Al-Quran itu berada di dalam satu tas, lalu di dalam tas itu ada buku-buku yang lain, ada barang-barang yang lain, lalu kita bawa tas tersebut dalam keadaan tidak punya wudu, dalam keadaan batal wudu, tetapi dengan niat membawa tas, maka kata ulama dibolehkan. Dibolehkan. Tetapi apabila niatnya membawa Al-Quran yang ada di dalamnya, maka hukumnya haram. Walaupun kita pegang tasnya. Jelas ya? Lalu bagaimana Ustadz seandainya ketika kita di jalan, kita menemukan potongan daripada Al-Quran yang berserakan di jalan. Sedangkan pada saat itu kita dalam keadaan tidak punya wudu. Maka kata ulama, apabila berkemungkinan itu potongan dari Al-Quran yang berserakan berada di tempat yang tidak dilalui orang banyak, maka dianjurkan orang yang menemukannya berwudu terlebih dahulu. Baru setelah itu ambil potongan Al-Quran yang berserakan, pindahkan ke tempat
yang lebih tinggi yang sekiranya aman dari lalu lalang orang. Tetapi apabila potongan kertas dari Al-Quran itu berserakannya di jalan yang orang banyak melaluinya, sekiranya kalau dia ambil wudhu dulu, maka ini Quran diinjak-injak orang. Maka kata ulama, lidorurah, karena sebab darurat, maka boleh dia pegang itu potongan kertas Al-Quran, lalu pindahkan ke tempat yang aman, sehingga tidak diinjak-injak oleh orang. Jelas ya? 4 hal tuh yang diharamkan bagi orang yang batal wudhunya atau dalam keadaan tidak punya wudhu.